Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu serta kita. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita telah memasuki hari Minggu biasa pekan yang ke-30. Dan pada hari ini gereja merayakan Hari Misi Sedunia. Oleh karena itu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Marilah kita semua bersama-sama diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu biasa pekan ke-30, gereja merayakan perayaan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-95 dengan tema "Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar", yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 20. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Hari Minggu Misi Sedunia, yang kita renungkan pertama adalah kasih atau kekuatan kasih Allah yang dilimpahkannya kepada manusia. Bahwa pengalaman-pengalaman hidup para rasul itu telah menjadi dasar penting di dalam kehidupan menggereja. Bahwa sejak awal mula Tuhan telah memanggil setiap orang dan berdialog dengannya sebagai sahabat. Kita lihat bahwa dalam pengalaman para rasul pertama, bagaimana pengalaman-pengalaman hidup para rasul bersama Yesus meninggalkan satu kisah yang sangat luar biasa dalam kehidupan menggereja, yaitu pengalaman cinta Allah bagi manusia. Pengalaman cinta Allah inilah yang mau tidak mau oleh para rasul itu terus diwartakan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan tentang Yesus orang Nazaret, Yesus yang bangkit, Yesus yang tersalib, mereka harus wartakan itu kepada semua orang. Perwujudan kasih Allah di dalam diri mereka itu dinyatakan oleh para rasul dalam seluruh kehidupannya. Bukan hanya melalui kesaksian hidup pewarta, tetapi mereka menyatakan di dalam perbuatan mereka. Oleh karena itu, dalam Hari Minggu Misi Sedunia ini, apa yang mau kita renungkan? Pertama, kita semua dipanggil untuk mewartakan kasih Allah. Kita adalah misionaris zaman ini, yang berarti kita semua harus siap untuk bermisi
tentang cinta Allah. Karena apa? Cinta Allah harus bergerak. Cinta Allah harus menginspirasi bagi setiap orang untuk menemukan dan melihat Allah Sang Mesias. Seperti yang kita dengar hari ini. Bartimeus mempunyai satu keinginan, ada satu gerakan dalam dirinya untuk pergi mencari dan melihat Allah. Untuk menemukan Allah yang sesungguhnya, yang bukan hanya ia bisa lihat dengan mata raganya, tetapi jauh lebih daripada itu, mata jiwanya. Maka pengalaman-pengalaman hidup kita, ketika kita melihat kesaksian hidup bagaimana Allah menyatakan cintanya, tentang Allah yang kita dengar, Allah yang kita alami, maka kita harus nyatakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah misi hidup kita, misi iman kita. Kita bisa membangun masa depan dengan membangkitkan iman yang memunculkan inisiatif-inisiatif baru dengan kesaksian hidup kita. Memperjuangkan persaudaraan dan persahabatan sosial, itu penting. Bagaimana kita mengungkapkan keagungan cinta ilahi Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah semangat misioner yang mau tidak mau kita harus nyatakan. Hidup seorang beriman adalah hidup bermisi, bergerak untuk menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Saudara-saudari, pada hari Minggu Misi Sedunia, kita dipanggil untuk bersaksi. Seperti para rasul yang telah memberikan kesaksian hidup mereka bersama Yesus, maka kita pun yang telah mengalami kisah cinta ilahi bersama Yesus harus mau pergi, bergerak, bertindak untuk menyatakan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menyatakan misi Allah? Kita mulai dari komunitas kecil kita, yaitu dalam komunitas keluarga kita. Di sini kita bisa mewartakan cinta Allah dengan membangun kehidupan keluarga yang didasarkan pada rencana kehendak Allah. Dari pengalaman hidup di dalam keluarga, kita bisa membangun satu kehidupan yang lebih besar. Kita bisa bermisi dalam kehidupan komunitas yang lebih besar, bahkan dalam dunia yang luas dan lebar ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita semua diundang untuk menyatakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami bersama Yesus dalam kehidupan kita. Teristimewa untuk membangun suatu kebahagiaan bagi orang-orang yang saat ini sangat membutuhkan, teristimewa dalam masa pandemi ini. Pandemi akan terus berlangsung. Mungkin akan ada rasa sakit. Mungkin ada rasa ketidakadilan, rasa kemiskinan, rasa keterasingan. Disinilah kita semua dipanggil untuk menyatakan kasih Allah. Kasih yang benar-benar nyata. Kasih yang benar-benar menyentuh kehidupan orang banyak. Teristimewa orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Orang-orang miskin, orang-orang yang bersusah, orang-orang yang mengalami kelaparan. Itulah misi hidup kita, itulah misi gereja kita, itulah misi Allah di dalam diri kita yang harus kita wujudkan. Semoga dalam perayaan Hari Misi Sedunia hari ini, kita semua mau bangkit untuk menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita selalu di dalam kehidupan kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.